Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أيضا في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali mempelajari ilmu agama Islam ini berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan dari para ulama Islam yang saleh. Wabil khusus di subuh hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pada kita kekuatan iman, kekuatan fisik, hidayah serta taufiknya agar kita bisa terus mempelajari ilmu agama Islam ini dengan baik dan benar dan bisa mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua masuk dalam kategori orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita dalam pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, buah karya dari beberapa ulama di Saudi Arabia, di mana kita telah sampai pada halaman 448 pada bab yang keempat, ya, perihal faraid dan juga mawaris. Ya, setelah kita menyelesaikan permasalahan perbudakan, ya, baik itu yang mukatab ataupun yang mudabbar, ya, dan juga keutamaan dalam memerdekakan budak dan hikmah dalam pensyariatan memerdekakan budak. Ya, alhamdulillah. Ini pada bab yang ketiga telah kita selesaikan. Dan sekarang kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang keempat tentang faraid dan juga mawaris, pembagian warisan. Dan di sini kita hanya belajar tentang teori, ya, dari perihal warisan, ya. Kita di sini muyassar, mulakhas, ya. Sehingga kita hanya ringkas saja kita mengetahui secara global walaupun ada rinciannya juga pastinya, tapi kita tidak mempelajari tentang pembagiannya secara rinci, ya. Nah, maksudnya yang sifatnya itu butuh waktu khusus, ya, seperti pelatihan, ya, kalau untuk bagaimana membagikannya secara hitungan realnya. Nah, tapi di sini nanti kita akan, ya, mempelajari, ya, apa itu sebab-sebab dari warisan, ya, definisinya, dalilnya, lalu penghalang dari warisan, ya, siapa saja ahli waris dari laki-laki, siapa saja ahli waris dari wanita, ya, dan nanti, ya, pembagian ahli waris ditinjau dari sisi warisannya. Nah, dan juga tentang
hajab, ya dzawul arham, ini yang terakhir dalam pembahasan kita. Nah, sehingga yang sifatnya untuk pembagian yang real dengan hitungan-hitungannya, maka itu pastinya butuh pelatihan khusus tersendiri. Ya di sini kita paling tidak mengetahui ya dan kita menghafal siapa-siapa saja yang memang itu dia berhak untuk mendapatkan warisan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, beliau mengatakan bab ini terdiri dari beberapa bagian ya, tentang faraid dan mawaris. Ya. Bagian pertama, makna dan anjuran untuk mempelajarinya. Yani bahwasanya ini ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari oleh setiap muslim agar memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ilmu faraid termasuk ilmu penting, ilmu paling penting. Ilmu faraid termasuk ilmu paling penting. Di sana ilmu-ilmu penting banyak. Ya, di antara yang paling penting ya adalah ilmu faraid. Nah, kaum muslimin wajib memperhatikan dan mempelajarinya karena kebutuhan terhadap ilmu ini mendesak sekali. Ya, maksudnya ini suatu ilmu yang uh, perlu dan penting untuk dipelajari ya sehingga kita bisa menjalankan apa yang ada ketentuannya dari syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita juga tidak jatuh dalam kezaliman. Iya, karena kalau kita tidak menjalankannya sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, nanti ada ancaman-ancaman. Iya, enam. Yang itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman ketika seseorang ya tidak memperhatikan dalam pembagian warisan yang mana itu ada hak-hak orang lain di sana. Apalagi itu adalah hak keluarganya sendiri karena ahli waris tentunya pasti bagian dari keluarganya. Ilmu ini disebut dengan al-faraid, jamak dari faridah. Jadi faraid itu adalah bentuk jamak. Ya, mufradnya adalah faridah. Ya, faridatun ya menjadi faraid ya bentuk jamaknya. Diambil dari kata al-fardu. Ya, faridah dia diambil dari kata al-fardu yang berarti ketentuan. Nah, jadi faridah bisa dia adalah salat faridah, salat fardu, ya kan? Nah, bisa juga bermakna adalah ketentuan. Ya, dari sisi pembagian ya ilmu waris. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanisfu ma faradtum." Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu. 6. Ini diambil dari kata fardu. Al-fardu ya ketika dia menjadi fiilnya farada bersambung dengan domir antum. Nah, ini kalau kita sandingkan dengan materi bahasa Arab kita kemarin, ya bersambungnya fiil dengan domir mutasil. Iya, kemarin kan kita domir mutasilnya anta, ya apa namanya anti, ya lalu hiya huwa. Ya, kalau faradha kita akan lihat di sini kata faradha ini berarti huwa. Kalau faradat berarti hiya. Nah, kalau anta faradta, ya kan? Kalau anti faradtu, ana anti faradti, ana faradtu. Nah, di sini faradtum domir apa? Antum. Iya, kembali kepada domir antum. Fanis fuma faradtum. Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan. Di sini ya beliau ingin menjelaskan makna faradtum. Faradtum adalah ketentuan. Iya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fanisfu ma faradtum." Iya, setengah dari apa yang telah kalian tentukan. Berarti al-fardu ini adalah ketentuan. 6. Ini dari sisi makna bahasanya. Ya, dari sisi makna bahasa sehingga seperti yang pernah kita jelaskan bahwa
permasalahan bahasa Arab, makna-maknanya juga ini ya diambil dari Al-Qur'an ya dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan juga tentunya dari penjelasan para sahabat dan ulama-ulama Islam yang soleh. Adapun dari sisi makna syariatnya, fardu, al-fardu, fard adalah bagian yang ditetapkan oleh syariat untuk yang berhak. Ini bagian-bagian yang sudah Allah tetapkan ya dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang telah ditetapkan dalam hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ya maksud dari ditetapkan oleh syariat untuk yang berhak. Ya, untuk yang berhak sehingga kalau yang dia tidak disebutkan untuk berhak mendapatkannya, ya maka dia tidak mendapatkannya. Nah, dan dengan kalimat untuk yang berhak, kalau ini tidak diberikan, ya maka tentunya di sini ada kezaliman karena dia orang yang berhak, ya dia memiliki hak dalam bagian tersebut. Kalau tidak diberikan, ya maka di sana tentunya ada ya hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala pastinya di sini akan berbahaya ya bagi kehidupan seseorang baik itu di dunia ataupun di akhirat. Karena tentunya seseorang yang mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang sejahtera ya di dunia ataupun di akhirat, ya maka dia harus ya menjalankan sesuatu itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi permasalahan yang bisa menzolimi orang lain. Ya, kita sendiri tidak mau dizolimi. Ya, maka tentunya orang lain juga tidak ingin untuk dizolimi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Ya, aku mengharamkan ya kezaliman itu pada diriku dan aku jadikan kezaliman itu ya suatu hal yang tidak boleh, yang haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, sehingga bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam ya, untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya, kalau tidak diberikan, ya maka di sana ada kezaliman dan kezaliman adalah suatu hal yang dilarang dalam agama Islam. Terlebih yang dizolimi ya orang-orang yang terdekat, ya keluarga. Karena ini adalah perihalnya tentang warisan. Berarti yang mendapatkannya adalah keluarga, bukan orang lain. Orang lain saja kalau dizolimi ini dosanya besar, apalagi kalau yang dizolimi adalah keluarga sendiri. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimallahu jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Jadi ini makna fard dalam syariat Islam, bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat ya untuk yang berhak, ya berhak mendapatkannya. Ilmu faraid adalah ilmu tentang warisan dari sisi memahami hukum-hukumnya dan mengetahui perhitungan yang mengantarkan pada pembagiannya. Nah, ini ya penjelasan tentang ilmu faraid adalah ilmu tentang warisan. Ya, insyaallah ini sudah menjadi suatu hal yang maklum ya. Oh, faraid itu adalah ilmu tentang warisan. Dari sisi ya memahami tentang hukum-hukumnya, ya mengetahui perhitungan ya yang itu bisa mengantarkan pada ya pembagiannya. Nah, di mana itu tujuan akhirnya untuk bisa membagikannya ya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-mawaris adalah jamak dari miras. Ya, tadi faraid, ya karena babnya kan faraid dan mawaris. Faraid jamak dari faridah yang maknanya fard, adapun mawaris adalah bentuk jamak dari miras. Iya, jadi mufradnya miras, mirasun mawaris, yaitu hak yang ditinggalkan oleh mayit yang berpindah ke tangan ahli waris. Ya, enam. Hak yang ditinggalkan oleh mayit
yang berpindah ke tangan ahli waris. Ya disebut dengan hak karena bisa jadi itu adalah uang, berupa uang ya, atau berupa barang ya. Nah, atau berupa hal lain yang sifatnya itu adalah hak yang ditinggalkan, hak yang harus ditunaikan. Bisa jadi itu adalah hak sang mayit. Ya, berupa apa? Berupa pembayaran hutang misalkan. Ya, atau ada wasiat yang harus ditunaikan. Ya, itu kan haknya mayit. Ya, nah, atau mungkin ada hutang ya bukan dengan manusia saja, tapi hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, berupa amal ibadah yang belum dilakukan misalkan, maka ini juga hak yang ditinggalkan ya oleh mayit tersebut ya yang itu berpindah tangan ke ahli waris. Ya, bisa jadi itu menjadi milik ahli waris ya. Nah, ataupun itu yang masih ada ditunaikan. Iya. Sehingga nanti yang menjadi hak milik ahli waris ketika sudah ditunaikan semua kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh siapa? Oleh mayit. Iya, dari hutangnya dikeluarkan dulu. Jadi pembagian warisnya ya ditunda dulu. Iya, setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan ya oleh sang mayit yang diwakili oleh ahli warisnya. Beliau mengatakan, setiap muslim harus memperhatikan perkara mawaris dan tidak boleh melakukan tindakan yang mengubahnya dari ketentuan syar'inya sehingga akibatnya dia memberikan warisan kepada bukan ahli waris. Nah, ini jatuhnya nanti mendolimi yang harusnya itu bagian dari ahli waris ya diberikan kepada yang bukan ahli waris. Dan dia menghalangi sebagian warisan. Nah, jadi yang harusnya dikasihnya ya setengah dikasih cuman seperempat, yang harusnya dikasih seperempat dikasih cuman seperdelapan misalkan. Ya, ini sebagiannya berarti, ya nggak penuh. Atau seluruhnya dari ahli waris, ya jadi nggak dikasih sama sekali. Ya di sebagian tempat kan katanya kalau apa namanya suaminya meninggal ya istrinya nggak dikasih, diambil sama orang tua dari suaminya, ya atau keluarga dari suaminya. Ya, nah maka ini berarti kezaliman seluruh harta dari mayit itu tidak diberikan kepada yang berhak, yakni ahli warisnya. Dan ini adalah suatu kezaliman dan ini tidak boleh. Di mana dengan hal tersebut dia menjerumuskan dirinya pada murka dan siksa Allah ya azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua. Di sana ada ancaman ya terhadap orang-orang yang ubah ketentuan warisan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum waris sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah sebuah kewajiban. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, "Fariidatan minallah. Innallaha kana aliman hakima." Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini tentang ayat pembagian warisan ya yang telah Allah sebutkan ya di dalam surat An-Nisa. Ya, di sini ayat ke-11. Ya, setelah Allah jelaskan panjang ya tentang apa namanya pembagian warisan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, ya fa in kunna nisaan fawqa sanatayn falahunna thulutsa ma tarak. Terus Allah sebutkan di akhir Allah katakan faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Ya, ini merupakan ya apa namanya ketentuan ya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apakah kita itu menjalankan
ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Apa yang Allah tetapkan dalam pembagian harta warisan tersebut, itulah yang terbaik. Sehingga kita memahami dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana. Ya, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Iya, enam. Kalau ada ketentuan, maka ketentuan yang Allah tetapkan, Allah tentukan, itulah yang terbaik buat kita. Iya, enam. Dan kita memahami dan meyakini bahwasanya Allah yang Maha mengetahui tentang mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik. Iya, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ya, Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Enam. Dan juga dalam ayat setelahnya ayat 12, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasiyatan minallah. Ya, setelah Allah jelaskan tentang apa namanya pembagian warisan juga, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ya, wa fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakn. Ya, ini ayat ke-12 dari surat An-Nisa. Di akhir ayatnya Allah jelaskan wasiyatan minallah. Wallahu alimun halim. Ya, yang itu merupakan ya syariat ya yang benar-benar Allah tetapkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Ya, 6. Jadi Allah menetapkan yang demikian itu ya sebagai syariat yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Allah ingatkan kembali bahwasanya Allah Maha mengetahui. Sehingga kalau seseorang tidak membagikan harta warisannya itu sesuai dengan yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an di sini, maka Allah pasti mengetahuinya. Oleh karena itu tidak boleh mengubah-ubah ketentuan dalam pembagian harta warisan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya dalam surat An-Nisa juga ayat 13 sampai 14, tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Ya. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum tersebut adalah batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah yang menentukannya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya. Ya, berarti orang yang menjalankan syariat Allah di antaranya adalah pembagian harta warisan ya sesuai dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan batasan-batasannya, maka ganjarannya adalah surga. Ya, sehingga membagikan warisan sesuai dengan syariat Allah ini jalan, salah satu jalan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, 6. Berarti jalan menuju surga Allah ya begitu banyak. Ya, banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan membagikan harta warisan itu sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemenangan yang besar. Ya. Di sini kita harus pahami dan yakini bahwa menjalankan syariat Allah itulah kemenangan. Ya, itulah kemenangan, itulah kesenangan yang kekal abadi. Ya, itulah kesejahteraan. Ya. Nah, sehingga seseorang jangan ragu dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami dan meyakini ini, ya bahwa menjalankan syariat Allah adalah kemenangan, ini akan membangkitkan selera kita ketika selera kita dalam beribadah turun. Ketika futur, ya aduh malas ini dan malas itu, malas ibadah ini, malas ibadah itu. Ya, kita ingat bahwa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah kemenangan, ini adalah kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini adalah keberkahan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, sesuatu yang tetap kebaikannya dan bertambah terus, berkembang, maka kita jalani syariat Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga seseorang ya bangkit lagi dari loyonya. Wajar kadang seorang itu loyo ya dalam menjalani syariat Allah. Kadang ada malas ya. Ini suatu hal yang wajar. Nah, malas baca Al-Qur'an, ya malas ngafal Al-Qur'an, ya udah baca Al-Qur'an. Malas dalam baca Al-Qur'an, ya udah dengerin murotal, ya, dengerin orang lain yang membacanya. Ya. Nah, lagi mungkin belum sempat untuk hadir dalam majelis ilmu ya secara langsung, ya udah ya melalui YouTube ya video-video yang ada ya didengarkan kembali. Terkadang kajian itu ya berapa tahun yang lalu ya bisa didengar kembali ya. Nah, sehingga seseorang terus ya bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, kan ini momen-momen yang mengkhawatirkan ketika seseorang loyo dalam menjalani ya kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, nah, karena itu yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa di setiap masa-masa semangat nanti ada masa-masa loyo, masa-masa males ya dalam menjalani ya ketaatan. Ya, maka Nabi SAW jelaskan, barang siapa yang menuntun masa malasnya itu ya apa namanya ke dalam sunnah Nabi SAW, maka dia telah selamat. Iya. Jadi berpindah saja dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Ibadah ini malas dilakukan, ya udah di ibadah yang lain. Iya. Ngafal Al-Qur'an lagi malas, ya udah baca Al-Qur'annya. Karena ini juga ibadah, menghafal Al-Qur'an ibadah, ya membacanya dengan menghatamkannya juga ini ibadah. Iya, lagi malas baca juga, ya udah dengerin. Iya, dengerin orang lain yang membacanya. Iya, dengan murotal atau misalkan anaknya suruh baca. Iya, atau istrinya suruh baca. Iya, biar bisa mendengar sekalian dibacain terjemahannya. Iya, dan ini akhir berpindah dari ibadah ke ibadah yang lain. Iya, sehingga tidak melenceng karena kata Nabi SAW, barang siapa yang memalingkan masa futurnya itu masa malas dalam beribadah kepada selain sunnah Nabi, ya, selain dari syariat Allah Subhanahu wa taala, faqad halak, maka dia telah binasa. Ya, udah ini nih, udah puas nih dengerin kajian, udah puas baca Al-Qur'an. Ya udah sekarang gantian, ya dengerin musik, ya kan? Ya udahlah sekali gantian, ya nonton film Korea, ya kan? Ya, gantian nonton film-film Hollywood, Bollywood, apalah yang Wood itu. Ya walaupun Hollywood mungkin udah nggak ada, udah habis. Ya Allah bakar. Ya, nah, ini berarti memalingkan rasa malasnya ya dalam beribadah kepada selain ya ibadah, kepada selain sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini godaan setan memang. Aduh, udahlah, udah penat belajar agama terus, baca Al-Qur'an terus. Gantian dong sesekali joget, ya, sesekali dengerin dangdut, ya. Nah, nah ini suatu hal yang bertentangan dalam syariat Islam. Atau ya udahlah agamis, ya sholawatannya tapi dengan musik apa gitu ya, dengan DJ remix apa. Nah, ini kan ya akhirnya gangguan setan masuk. Ya, nah gangguan setan masuk. Padahal ya salawat yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya itulah yang terbaik tentunya. Nah, sehingga menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Muhammad SAW itu adalah kemenangan yang besar. Itu adalah kesejahteraan. Ya. Nah, sehingga hati-hati kita dalam memalingkan permasalahan kita ketika malas dalam beribadah. Ya, malas dalam beribadah, ya ini adalah momen besar setan masuk. Ya, nah, kembali lagi dalam pembahasan kita, ya bahwa pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah kemenangan yang besar. Ini adalah suatu hal yang bisa mendapatkan seseorang kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan kemenangan yang besar? Karena dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya, seseorang mendapatkan surganya Allah, ini kemenangan yang luar biasa. Iya, seorang sudah capek dengan apa namanya lika-liku kehidupan di dunia. Iya, dengan penatnya pikiran tentang dunia, bagaimana dia menjalankan permasalahan-permasalahan di dunia. Iya, lalu di akhirat, iya, setelah dia wafat Allah masukkan ke dalam surga. Ini kemenangan yang besar
kemenangan yang luar biasa. Dan surga itulah yang kita harapkan dalam beribadah. Ya, sehingga ketika kita mengharapkan sesuatu itu dalam perbuatan kita, maka ketika kita mendapatkannya, ya ini suatu kemenangan. Oh ya, orang lomba ngejar apa? Ngejar piala kan? Ya, ngejar hadiahnya. Sehingga ketika dia dapat, ya, dan dia menang, ya berarti kan itu kemenangan. Iya, nah, seorang dalam hidupnya di dunia dia mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah kalau ada orang yang beribadah ya dengan tidak mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya beberapanya dijadikan slogan. Kita tidak mengharapkan surga, kita tidak mau masuk surga katanya. Waduh, ini luar biasa. Ini sangat aneh sekali. Ya, syubhatnya dari mana? Dengan mengatakan bahwa ya dia tidak mau masuk surga. Iya, padahal ya sebagai muslim pastinya kan pengen masuk surga. Ini dengar juga aneh. Ternyata oh subhatnya ya bahwa menginginkan surga dalam beribadah itu mengurangi kadar keikhlasan. Nah, ini tidak benar. Iya, nah ini suatu hal yang tidak benar. Bahwa yang benar adalah dalam menjalani syariat Allah, kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam mengharapkan surganya Allah itu mengikuti jalannya Nabi SAW. Ya, mengikuti jalannya syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi di mana mereka beribadah mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kemenangan yang besar. Lalu Allah SWT menjelaskan, ya ancaman bagi siapa yang tidak menjalani syariat Allah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah, ya durhaka kepada Allah SWT dan Rasulnya, dan melanggar ketentuan-ketentuannya, di mana di antara ketentuannya adalah pembagian harta waris sesuai syariat Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka. Kebalikannya tadi, orang yang menjalankan ketentuan Allah masuk surga, orang yang ya durhaka kepada Allah, tidak mau menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sedang dia kekal di dalamnya. Nah, ini kalau dia sampai kufur, iya, kalau sampai dia menghalalkan perbuatan itu, iya, sehingga dia kekal di dalam api neraka karena kekufuran, iya. Tapi kalau jatuh dalam kemaksiatan saja, ini tidak mengekalkan, iya, seseorang dalam api neraka. Nah, tapi kalau sampai dia menghalalkan perbuatan haramnya itu, ya, nah, atau dia melakukan suatu perbuatan yang kufur keluar dari agama Islam, maka ini bisa menyebabkan dia kekal di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan baginya siksa yang menghinakan. Ya namanya siksaan, ya pasti akan membuat seseorang itu ya hina. Dan ini sangat bahaya. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahmatullahi jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Di sini ada ucapan dari sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Syaukani rahimahullah, ya saya baca dari website ya muslim.or.id, ya tentang permasalahan ya ancaman ketika tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah di antara tentang ilmu waris. Ya. Al-Imam Syaukani rahimahullah taala ya dalam Fathul Qadir ya tafsir dari ayat yang tadi kita bacakan, isyarat dalam firman Allah Subhanahu wa taala tilka hududullah, merujuk kepada hukum-hukum di ayat sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum waris, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai batasan. Tilka hududullah. Hudud ya, batasan. Karena tidak boleh dilampaui atau tidak boleh dilewati. Ya, udah itu batasan-batasannya. Segitu saja. Setengah ya setengah, seperempat ya seperempat. Ya, seperdelapan seperdelapan, seperenam seperenam. 6. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasulah, yaitu dalam pembagian harta waris dan aturan-aturan syariat lainnya, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh cakupan makna ayat yang bersifat umum. Jadi bersifat khusus tentang warisan, bersifat umum tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahwasanya ini sudah batasan yang Allah tetapkan loh. Iya, jangan dilewati ya, jangan dilampaui. Iya, karena kalau dilewati dilampaui ini bahaya. Ini berarti menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nggak suka.
kalau aturannya ya dilewati, ya dilampaui, tidak dilakukan. Nah, ya kita juga kalau misalkan beri aturan kepada anak kita, ya anak kita nggak mau nurut atau melampauinya, ya atau melewati dari batasan yang sudah kita berikan, ya kita juga marah sebagai orang tua, ya kepada anak. Nah, ini secara logikanya saja. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menentukan syariat-syariatnya, aturan-aturannya, ya, batasan-batasannya. Ya, ini jangan dilewati, jangan sampai dilampaui, ya, disalahi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Ya. Jadi ya ayat yang tadi kita bacakan tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulah, itulah batasan-batasan ya hukum-hukum yang telah Allah tetapkan ya. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini sifatnya khusus untuk waris, pembagian waris, dan sifatnya umum untuk semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya akan masuk surga. Kalau tidak dilakukan maka neraka. Ya, ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan kita ketika memberikan aturan kan ada reward, ada punishment. Ya kan? Nah, dan itulah memang keadilan. Ya, itulah yang adil sehingga orang yang diberikan aturan, dia paham, oh saya kalau menjalankan aturan ini saya ada rewardnya. Ya, ada ganjarannya. Ya, kalau saya tidak melakukannya atau melanggarnya, ya di sana ada punishmentnya, ada hukuman. Iya, baik itu hukum aturan manusia ataupun hukum aturan Allah Subhanahu wa taala. Iya, berdasarkan siapa yang menjalankan aturan Allah maka dapat pahala. Ini rewardnya. Ya, kalau tidak maka dia mendapatkan hukuman. Sehingga tidak bisa dikatakan oh di sini kezaliman, tidak. Ya, nggak ada kezaliman. Nah, ketika menghukum sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, yani Al-Imam Syaukani wa taala mengutip ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man farra min mirasi warithihi qata Allahu mirasahu minal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang lari dengan membawa warisan ahli warisnya, ya menzalimi dengan ngambil hak ahli waris yang lainnya, maka Allah akan memutus warisannya dari surga pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini berarti ancaman ya bagi seorang yang tidak memberikan ya harta warisan kepada yang berhaknya atau mengambilnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Kadang ada orang yang rakus ya. Ada orang yang rakus terhadap harta duniawi. Ya, dia lupa bahwa harta itu juga akan habis, nggak dibawa ke dalam kuburnya. Ya, nggak dibawa ke alam kuburnya. Ya, tapi luar biasa begitu ya beringasnya ya dengan tamak dan rakusnya mengejar harta duniawi dengan menzolimi orang lain. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini bahaya. Seharusnya seseorang berpikir ya dengan jernih sesuai dengan keimanan. Ya, bahwa ya harta ini memang kita perlu di dunia. Ya, bahkan kita perlu untuk di akhirat. Ya, dengan sedekah dengannya, dengan membayar zakatnya. Iya, enam. Tapi dengan cara-cara yang halal. Ya, dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin jadi orang kaya, banyak harta, karena ingin bisa menjalankan syariat Allah dengan harta itu. Iya, nah kita bisa menjalankan syariat Allah dengan harta itu dengan apa? Dengan bersedekah, dengan zakat, dengan kita gunakan untuk membantu orang tua, membantu saudara, ya, membantu orang lain, nah membantu tetangga, ya bisa umroh, bisa haji, ya kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang itu butuh harta, ya, thalabul ilmi, ya belajar ilmu agama itu kan butuh harta. Ya, nah bahkan sebagian ulama mengatakan barang siapa yang belajar ilmu hadis aflas, maka dia akan bangkrut. Maksudnya dalam belajar ilmu agama Islam, ya di antaranya ilmu hadis itu butuh biaya, ya butuh uang. Ya, nah bagaimana para ulama di antaranya Al Imam Bukhari rahimahullah taala, ya beliau mendapatkan ya uang dari orang tuanya, ya itu ya dia habiskan untuk belajar ilmu hadis. Nah.
Sehingga seseorang kalau ingin punya uang banyak, ya diniatkan bahwa dengan memiliki uang banyak itu, ya harta yang banyak agar bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada mindsetnya untuk bisa menjalankan syariat Allah, ya jangan mengambil uang itu, mencari uang itu dari yang haram. Iya, jangan mengambilnya dari jalan-jalan yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena mindsetnya untuk ibadah, gimana dia ingin ibadah tapi diambil dari ya sesuatu yang haram. Nah, dan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu Maha baik dan Allah hanya menerima yang baik saja. Nah, makanya nggak diterima umroh atau haji dari uang yang haram, ya. Nah, atau yang lainnya yang sifatnya itu ibadah tapi diambil dari yang haram. Beliau mengatakan barang siapa yang mengotak-atik pembagian waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat sehingga dia mewariskan harta kepada orang yang seharusnya tidak berhak menerimanya atau dia mencegah pembagian sebagian atau seluruh harta waris kepada orang yang seharusnya berhak menerimanya atau dia menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris karena seharusnya kan tidak sama laki-laki dengan wanita. Sebagaimana dijumpai dalam undang-undang sekuler buatan manusia yang bertentangan dengan hukum syariat bahwa bagian perempuan itu setengah dari bagian laki-laki, maka orang tersebut telah kafir dan berhak berada di neraka selamanya kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Ini dalam Mulakhas Al-Fiqhi. Nah, Allah alam ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama ya Mulakhas Al-Fiqhi berarti Syekh Shalih Fauzan kalau tidak salah. Nah, ini kalau dia sampai ya mengolak-ngaliknya, mengotak-ngatiknya dan mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini bahaya. Ini bisa sampai mengeluarkan dari ya agama Islam, bisa sampai kufur, ya naudzubillah min dzalik kalau sampai dia menghalalkan ya perkara itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Saya rasa cukup dulu apa yang bisa kita sampaikan. Kita ambil bagian pertama saja. Ya nanti insya Allah pada bagian kedua kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah taala. Kalau ada yang tanyakan Bapak atau Ibu sekalian silakan. Barakallahu fikum. Ya. Nah, Masya Allah barakallahu fikum Mbak Asep. Semoga Allah SWT memberkahi Pak Asep dan keluarga dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika ada permintaan ataupun sifatnya wasiat misalkan, maka wasiat yang dijalankan adalah wasiat yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, maka kita tidak jalankan. Ya, ataupun itu sifatnya permintaan, ya maka ya dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang masih hidup ya kita jelaskan bahwa pembagian warisan untuk laki-laki dengan wanita berbeda. Ya, kecuali kalau mau dijadikan hibah, ya pemberian, ya hadiah, maka hibah ya ini tidak masalah, ya adil sama rata. Nah, tapi kalau itu warisan, ya dibagikan sebagai harta warisan maka ya laki-laki dua ya dua bagian dari wanita tidaklah sama. Nah, maka ya kalau itu sebagai wasiat ya kita jelaskan bahwa wasiat ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak boleh. Ya, sehingga kita menjalankan apa yang sesuai dengan syariat Allah. Ya. Nah, dan wasiat yang menyelisih syariat Allah tidak boleh kita jalani. Tidak boleh kita wujudkan. Nah, Allah alam bisawab. Begitu ya, Pak. Barakallahu fiik. Apalagi kan udah tahu ya, orang udah paham. Ya seharusnya kalau orang sudah paham, jangan dahulukan perasaan ya. Dalam kita nggak boleh mendahulukan perasaan dalam menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, perasaan yang akhirnya menyelisih syariat Allah ya, ini nggak boleh. Ya, kalau perasaan tapi sesuai dengan syariat Allah, ya silahkan. Tapi kalau perasaan tapi akhirnya menyelisih syariat Allah, maka ini tidak boleh.
Nah, semuanya sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan A, ya udah, perasaan kita harus ikut dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Feeling kita harus ikut. Iya, enam. Jadi ibaratnya nggak boleh baper ya dalam menjalankan syariat Allah. Iya, maksudnya baper yang menyebabkan akhirnya menyelisih syariat Allah ini tidak boleh. Iya, enam. Barakallahu fikum. Saya rasa cukup dulu apa yang kita sampaikan karena sudah bel juga ya. Jazakumullah khairan saya ucapkan ya kepada Bapak-bapak yang hadir dan juga kepada Pak Ubed. Terima kasih sebagai host kita. Semoga Allah SWT memberkahi Pak Ubed dan keluarga dan diberikan kemudahan serta perlindungan dalam segala aktivitas dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan hadir pada kajian kita di subuh hari ini secara offline. Ya dan juga Bapak dan Ibu yang hadir secara online. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberkahi bapak-bapak dan juga ibu-ibu serta keluarga dan diberikan kemudahan serta perlindungan dalam segala aktivitas dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon pada Allah SWT agar Allah SWT terus memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan fisik, hidayah serta taufiknya agar kita bisa terus menjalankan perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah SWT hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon pada Allah SWT agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khotimah dan dijauhkan ya dari suil khotimah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan keluarga kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la, dan menjauhkan kita dari segala murkanya, dari segala azabnya, dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala salah kata, salah perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Saya tutup subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.